Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Ya, sekarang karena sudah malam jadi lebih ke konbanwa kayaknya. Jam 11 nih gue rekaman. Gila, rekaman jam 11. Oke, gue udah dari tadi nih gue udah ngerekam tentang udah dua yang apa namanya? Anime Spring 2021 udah dua. Yang pertama itu Higehiro, yang kedua itu 86 ya. Nah, ini sekarang yang ketiga yang gua tonton ya. Kemungkinan gua bakal bikin yang gua tonton aja. Karena kalau nggak gua tonton ya gua juga bingung mau ngomong apa. Oke, langsung aja. Yang ketiga adalah anime ding. Ini namanya Kyūkyōku Shinka Shita Full Dive RPG ga Genjitsu yorimo kusoge datta. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah Full Dive. This ultimate next gen full dive RPG is even cheater than real life. Ya. Ya ini apa namanya? Gue bingung jelasin apa. Anime ini kalau dilihat-lihat emang karakter atau desain karakternya mirip dengan Sao ya, tapi beda. Ini bener dibanding ke action ya, lebih ke komedi. Udah 4 episode tuh rata-rata komedi semua. Enggak apa namanya? Bukan maaf. Terus bukan actionnya masih sedikit kayaknya. Di kan ini baru 4 episode ya. Baru 4 apa 5 gitu gue lupa. 4 kayaknya 4 ini di sini 4 baru 4 episode, dan ya episodenya rata-rata masih komedi dan komedinya lucu gitu. Oke. Jadi anime ini berasal dari light novel, ditulis sama Light Tsuchihi ya, dan diilustrasikan sama Yota Sensei. Light Tsuchihi Sensei sama Yota Sensei ini yang ngebuat. Lalu ada juga manganya, adaptasi manganya. Cuma gue nggak baca manganya karena gue nyari kok nggak ada gitu. Translatannya atau emang gue kurang nyari aja. Oke. Ini anime ini Spring 2021, salah satu yang gue sebutin di video gue yang 2021 ya. Anime Spring 2021. Ini salah satunya, dan entah kenapa pada saat gue nonton anime ini kayaknya yang bikin karakter itu untuk iniannya ya, desain karakter itu mirip dengan Sao ya, tapi bukan Sao yang sekarang, bukan yang Sao season 3. Justru Sao yang dulu kayak kalau kata gue, yang season 1 sama season 2. Kan season 3 itu grafiknya desainnya itu udah beda kan, udah lebih bagus lah dibanding yang satu atau kedua. Pada saat singkat gue tuh yang berubah tuh dimulai dari ininya, dari movie-nya yang apa sih, gue lupa nama movie-nya Sao tuh. Nah, di situ berubah dan rada agak mirip sih kata gue. Apa namanya ininya? Entahlah apa sama orangnya atau yang beda yang buat untuk desain karakter animenya ya. Oke, jadi ceritanya itu MC-nya itu bernama Hiroshi Yuki. Itu pengen beli sebuah game, tapi gamenya itu awal tuh kan dia pengen beli kayak game yang namanya parodinya FF lah, parodi FF. Gue lupa nama gamenya apa, tapi parodinya dia pengen beli itu. Cuma pada saat pengen beli ternyata duitnya kurang. Nah, pada saat pengen beli tuh duitnya kurang, duitnya itu udah dikasih ke preman sekolahnya karena dia kayak dibully gitulah. Nah, lalu pada saat ternyata duitnya kurang, dia coba cari-cari ke toko lain. Apakah ada nih game yang sama kayak yang pengen dia beli tapi lebih murah? Kan kalau di Jepang itu toko game itu banyak yang nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh ya ada tapi nggak sebanyak di Jepang gitu, atau di luar Indonesia gitu. Nah, pada saat dia beli, dia mampir ke toko game gitu, tapi toko game itu agak di belakang, agak di dalam tempat, nggak di jalan raya gitulah, dia agak di belakang gitu. Dia beli, nah dia ketemu sama Kisaragi Riona nih, perempuan main heroine lah ya. Seiyunya Take Tatsuhayana lagi. Ya, jadi dia ketemu dengan perempuan itu. Tadinya dia nanya nih, MC-nya nanya apakah ada game tersebut yang dia ingin cari. Ternyata dikasih lah gamenya, tapi bukan game yang dia pengen. Gamenya itu Kiwakue atau Kiwami Quest. Nah, jadi di sini Kiwami Quest ini
Game beda. Oh ya, sebelum sebelum gua ngomong game itu, jadi ini tuh anime tentang full dive ya. Full dive. Kayak Saw lah kan. Mirip Saw kan, full dive juga ya kalau Saw tuh ya. Game full dive atau bener-bener kita diving ke gamenya gitu. Nah, jadi sebelum cerita dimulai ini, jadi 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya gue lupa. Jadi manusia itu udah bikin game full dive seperti ini. Malah full dive-nya itu bener-bener lebih seperti kehidupan nyata. Jadi kayak kalau lu berdarah lu bener-bener sakit, kalau lu jatuh lu sakit, kalau lu bahkan kekuatan yang ada dalam game itu berdasarkan kekuatan yang ada di real. Jadi kalau lu lemah ya lu lemah di gamenya, kalau lu misalnya lu pelari lah, lu lari bisa lari kenceng, pada saat main game ya itu lu bisa lari kenceng begitu. Jadi seperti itu. Nah, tapi itu kan 10 sebelum ini ya, 10 tahun itu orang-orang justru malah bosen dengan game yang seperti itu, yang terlalu real gitu. Manusia orang-orang tuh nggak ada yang suka, justru malah akhirnya di ban ya kalau nggak salah. Kalau bisa jangan buat game kayak gitu lagi. Akhirnya baliklah ke game full dive juga, tapi lebih ke game. Misalnya kalau kena serangan ya nggak sakit. Kalau misalnya lebih berasa gamenya dibanding yang 10 tahun itu yang sebelum jangan dipakai itulah. Nah oke, jadi baik lagi ya. Jadi si Hiroshiyuki ini dikasih dia beli game Kiwami Quest, kayak ditipu gitulah sama si Reona gini. Disuruh main, ternyata pas dia main dia kan dia nyoba lah karena udah beli gitu kan ya, dari sayang gitu daripada dibuang. Dia nyoba dan ternyata bener-bener berasa real gitu, kayak dia jatuh dia sakit, dia pokoknya dihajar sama orang dia sakit lah, pokoknya lebih berasa banget gitu. Lalu dan di sini uniknya gitu, pada saat dia main tuh kan biasanya kalau game itu kan ada apa sih namanya, tutorialnya atau gimana lah ya. Dia main, dia kayak tutorial gitu, dia ngobrol sama temennya, sama karakter Osana Najiminya itu atau childhood friendnya, 2 orang gitu yang cowok sama cewek. Childhood friendnya ini dia nih, si Alicia sama Martin. Nah jadi pada saat mereka berinteraksi gitu, si Yukihiro ini kan sebelum masuk game itu dikasih tahu oleh kayak guide gitu lah, kayak guide itu kayak dewanya atau gimana gitu ya, untuk suruh keluar dari kota atau pergi ke kota lain gitu. Nah ternyata pada saat si Yukihiro ini, gue manggilnya Hiro aja lah, si Hiro ini pengen ke kota lain, dia nanya lah sama temennya Martin sama Alicia yang kebetulan pada saat dia masuk ada di ruangan itu gitu kan, masuk dalam game itu ada di ruangan itu. Pada saat dia nanya, Martin, gue mau keluar kota karena emang disuruh gitu kan. Ternyata entah kenapa sepertinya di kota itu manusia orang-orang tuh nggak boleh keluar dari kota itu. Nah si Martin sama Alicia ini untuk mencoba untuk menghentikannya si Hiro. Nah akhirnya agak sedikit ribut lah di situ. Nah tanpa sengaja Hiro ini ngebunuh Martin, karakter teman-teman ininya dia. Nah tiba-tiba si Alicia ini jadi rada-rada setengah geblek, setengah gila lah. Dia jadi kayak yandere, tipe jadi yandere. Aduh, dari situ gue udah kok mati gitu. Nah pada saat dia ngebunuh gitu, diuber-uber kan dia sama si karakter sama adiknya lah. Ini pokoknya Martin sama Alicia ini adik kakak lah. Alicia ini nguber-nguber. Nah dia bilang, gue daripada gue begini kan udah aneh nih kan, rutenya udah aneh ya kan, karena main game yaudah gue hapus aja data gue ulang lagi gitu kan. Ternyata game ini tidak bisa seperti itu. Gamenya benar-benar realistik, jadi nggak bisa lo gue nih salah rute lah atau salah ini, yaudah deh gue hapus game gue hapus data gue bikin data baru lagi. Ternyata tidak bisa. Akhirnya dia main dan banyak kejadian lucu gitu, komedi. Belum ada actionnya sih dari episode 1 sampai episode 4. Dan karena ini light novel ya, gue belum baca juga light novel lah. Kemungkinan ada yang udah baca ya. Dari kemarin gue bahas yang light novel mulu karena kenapa ya? Emang rata-rata anime begini sih ya, itu dari light novel sih ya. Rata-rata dari light novel, LN gitu. Saw dari LN. Ya ada banyak lah pokoknya dari LN, dan rata-rata yang dari LN bagus-bagus. Nah dan ini anime ini kalau menurut gue bagus sih ya. Komedinya dapet, terus mungkin nanti episode kedepannya bakal ada actionnya lah. Tapi untuk sekarang kayaknya dari episode 1 sampai episode 4 tuh belum ada. Nah kalau lu pengen tahu cerita selanjutnya ya lu tonton aja di entahlah di website
yang lu suka lah, pasti ada lah gitu. Oke, terus gue mau apa lagi, gue bingung bener dah. Ya, dari settingnya itu sebenarnya rada mirip sama kayak isekai lah jatuhnya. Cuma di sini lebih ke game dibanding isekai, lebih ke game. Dan kalau dilihat sejenak tuh kayak mirip SAO, tapi ini udah bukan kayak SAO, karena SAO itu kan lebih ke action, lebih ke ada sesuatu yang lebih ada seriusnya atau bagaimana. Ini kalau Full Dive ini nggak ada seriusnya sih. Dan gue tuh agak sedikit aneh dengan anime ini, dengan karakter utama yang padahal sudah kayak game itu benar-benar udah nyiksa dia banget gitu, tapi masih dimain tuh kayak motivasinya belum ada gitu untuk main gitu. Kalau gue ya udah, gue apaan sih nih game gak jelas gitu, gue jual, kalau nggak gue patahin kayak apa, kayak karena beberapa kali kesiksa mulu nih MC-nya sama nih game gitu. Dan anehnya dia masih mau main gitu. Dan di episode baru pun kan dia awalnya udah selesai kan, gue mau main lagi, tapi akhirnya main lagi. Dan motivasi dia untuk main tuh nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi kalau untuk hal-hal seriusnya gue bilang lebih baik jangan nonton ini. Kalau misalnya lu pengen cerita yang lebih serius, lebih ke gue pengen serius nih, gue pengen yang serius yang mikir otak gitu, ya lebih baik jangan nonton ini ya. Lebih baik nonton yang lain yang banyak yang lebih serius ya, SAO lah, Log Horizon lah, banyak lah lebih serius lagi gitu. Kalau ini lebih kayak happy lah kalau untuk sekarang ya. Tapi gue nggak tahu deh bakal kedepannya bagaimana. Kecuali yang udah baca light novelnya nggak bakal ada seriusnya atau enggak. Tapi light novel pun masih light novel masih volume 3 volume loh. Tapi udah ada anime, hebat juga sih. Berarti emang laku ini, laku berarti ini. Tuh, 2020. LN-nya dari 2020 tapi udah kebikin anime loh. Berarti kemungkinan emang laku ini light novel. Karena cepet banget men. 3 tuh ya, meskipun emang anime dia cuma 1 cour doang ya, 12 episode gitu. Tapi tetep aja gila loh, 2020 dibuat, 2021 udah jadi anime gitu kan. Terlalu cepat kok kata gue. Dan ya skornya tuh masih 6,94 ya, nggak nyampe 7. Dari kemarin kan gue nge-review ya, bukan nge-review sih ya, ngobrolin rata-rata skornya 7 ya. Sekarang 6,94. Dan itu ya pas lah kalau untuk komedi ya. Justru malah kalau kata gue lebih komedi tuh lebih berasa ini dibanding yang sekarang, yang Sentoin Hakenshimas ya, yang buatannya si pembuatnya Konosuba. Lebih lucuan ini. Cuma ya Konosuba juga lucu, tapi lebih aja sih, lebih lucu ini. Dan ya gue juga karena masih episode dikit ya, gue sebenarnya sih harusnya kalau ngomongin begini setelah selesai ya animenya, setelah satu kur tuh udah selesai baru gue omongin gitu. Tapi karena emang menurut gue lucu ya, gue jadi pengen ngomong sekarang aja gitu. Dan ya gue bakal terus ngikutin sih, karena lucu dan seru gitu. Jadi gue bakal terus ngikutin ya anime ya sampai 12 episode lah, sampai bulan ke sekarang kan April ya, mulai April Mei Juni ya, kemungkinan Juni habis sih, karena cuma satu kur itu kan biasanya 3 bulan lah. Dan ternyata satu ini gue baru tahu. Jadi ternyata satu pembuat sama Shincho Yusa ya, Kono Yusaga ore Tsuekse ni Shincho Sugiro. Ternyata pembuatnya sama. Baru tahu gue. Ini gue baru tahu sumpah, gue baru lihat. Ya emang sih ini juga lucu sih. Emang kayaknya dia bikin cerita komedi. Karena Kaoshiro ini dibanding action lebih ke lucu sih, komedi. Dengan si siapa nih, si Damegami, dewa gak bergunanya, sama kayak si Konosuba sama kayak si Aqua. Jadi tinggal tunggu aja, baru tiga nih ceritanya. Mungkin nanti akan kedepannya mungkin akan gelap atau tidak, kita tidak tahu. Karena kan Kaoshiro ini kan awalnya emang komedi, tapi pada saat akhir-akhir itu kan agak-agak sedikit serius kan.
di mana ternyata dia masa lalunya gimana, ternyata dua ini punya masa lalu yang bagaimana. Jadi kita tunggu saja apakah ini, wah ini light novel, wait ini siapa karakternya? First light lagi, volume cover yang pertama lagi. Ini siapa anjir? Oh nggak ada di anime, nanti kali keluar ya? Oh enggak, ini si Reona ya? Mungkin Reona ya kali ini. Ya jadi tinggal ditunggu aja. Dan juga ini voice sama Ayana Taketatsu ya. Jadi ini voice aktor bagus ya. Pernah jadi ya tuh jadi Sao, jadi Suguha, di Oreimo jadi adiknya si Kirino Kosaka ya adiknya kan. Oh di Keon jadi Azusa, terus tuh ada jadi Nino di itu, lalu ada Dagashi jadi Kotaru. Ya pokoknya bagus nih karakter ininya juga. Dan ya karakter perempuannya sih ini terlalu besar sih kalau yang tahu ya. Oke, jadi ini salah satu yang gue rekomen, lu bisa tonton aja nih, seru kok. Ya untuk cari yang orang yang nyari komedi ya dibandingkan dibandingkan yang action ya. Dan juga di sini juga ada si ini sih yo, ada si siapa, ada Matsuoka Yoshitsugu ya, si voice aktornya Sao, si Kirito, tapi jadi support ini Kamui Soichiro. Nah ini Kamui Soichiro ini karakter yang orang yang pertama kali nyelesain game Kiwame Quest ini, dan juga Kiwame Quest ini baru satu orang doang yang namatin lah jatuhnya. Baru sih yang Kamui ini doang. Jadi rata-rata belum pernah ada yang ini, dan tapi emang belum ada yang namatin. Jadi kemungkinan ceritanya bakal ya namatin ini gamenya. Dan ada beberapa flashback yang gua rada agak-agak kecewa ya. Gue kira tadinya bakal sedih, ternyata lucu. Ini di episode baru tadi gue tonton. Awalnya gue kira agak-agak sedih kenapa dia seperti itu, ternyata ya dibikin lucu. Ini emang buat komedi sih dibanding action ya. Tapi kita nggak tahu nanti kedepannya bagaimana, kita coba lihat saja. Oke, mungkin cukup sampai situ dulu kali ya, karena gue juga bingung ini ngomongin nggak seperti kemarin yang gue omongin kayak 86 atau Higehiro yang punya gue ada ketertarikan banget. Ini emang gue tertarik, cuma tidak setertarik dengan 86 atau Higehiro. Dan mungkin satu lagi yang bakal nanti gue omongin adalah apa ya? Oh iya, mungkin selanjutnya Mashiro no Oto kali ya, atau enggak Sentoin Hakenshi masih di video berikutnya. Tapi ya nggak tahu, kita lihat nanti saja. Gue juga, oh iya, gila nih gue ngomong malah terakhir ya. Kalau lu suka subscribe ya, tolong. baru bikin channel YouTube. Oke, tapi kayaknya cukup sampai situ dulu, karena ya ini tidak terlalu banget gue bisa rekomen. Cuma untuk yang nyari action janganlah. Kalau untuk cari komedi silahkan. Oke, thank you yang sudah mendengarkan ocehan gue malam-malam gini. Bentar lagi jam 11:30 dan gue besok harus ada. Dan besok gue ada UTS. Anjir, gue ada UTS besok banget. Tapi malah bikin video vlog. Oke, jam 11:30 dan mata gue udah mulai sayu. Wah, sayu. Udah mulai redup-redup nih. Udah tinggal 5 watt. Jadi cukup sampai sini dulu. Thank you yang sudah mendengarkan. Oh ya, yang kalau lu suka lu bisa klik like dan subscribe ya. Saya tidak meminta, kalau Anda mau saja. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Thank you yang sudah mendengarkan. Bye bye.